Kita bahas dulu apa sih fokus, locus, dan modus itu. Fokus itu adalah area atau masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini saya ingin berbagi latihan soal P3K kompetensi teknis bahasa Inggris untuk tahun 2023. Dan ini adalah part 2, dan untuk part sebelumnya silahkan dicek di latihan soal P3K. Di sini saya berbagi dua tipe soal. Yang pertama yaitu reading, dan yang kedua adalah pedagogik. Kenapa saya memperbanyak reading? Karena kemungkinan besar di tahun ini ada perubahan bentuk soal. Karena apabila kita lihat yang sebelumnya yaitu di tes-tes yang lain dari Kemdikbud, itu ada perubahan yang mana mereka memperbanyak literasi dan numerasi. Karena itu yang sekarang menjadi program utama Kemdikbud, yaitu literasi dan numerasi. Dan kemungkinan besar untuk tes seperti P3K itu juga akan banyak literasi dan numerasinya. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian untuk mempertajam kemampuan literasi dan numerasinya. Oke, let's begin our lesson. Apabila ada teks seperti ini, triknya yang pertama kita baca dulu soalnya. What does the passage mainly discusses? Nah, kalau seperti ini berarti ini keseluruhan teks. Maka kita harus lakukan skimming. Kalau skimming itu kita baca secara menyeluruh. Kita lihat dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, apabila kita analisa, di sini membahasnya tentang divorces. Jadi perceraian yang dibagi dua, yaitu ada fault ground, ada no fault basis. Nah, kita lihat lagi ke sini. What does the passage mainly discusses? Traditional ground for divorce. Okay. Apabila kita anggap salah, langsung kita eliminasi jawaban yang salah. Dan saya kira A itu sudah jelas salah. Karena di sini traditional ground for divorce. Tapi di sini kan dijelaskan, yaitu ada no fault dan fault ground. Who is at fault in divorce? Ini terlalu spesifik. Siapa yang salah dalam perceraian? Ini emang dibahas, tapi tidak mewakili seluruh teks. Why no fault divorces are becoming more common? Mungkin the various reasons for divorces. Nah, kita lihat jawaban yang tepat adalah C, ya. Why no fault divorces are becoming more common. Nah, ini jawabannya adalah ada di sini nih. More and more today, however, divorces are being granted on no fault basis. Dan di sini ini secara garis besarnya di sini dibahas lagi no fault basis. Di sini dibahas lagi tentang no fault basis. Keuntungannya apa? Termasuk di sini di bagian-bagian akhir. Jadi secara keseluruhan passage ini berbicara tentang why no fault divorces are becoming more common. Jadi ini lebih mencakup semuanya. Karena di sini main utamanya di sini dijelaskan no fault divorces, di sini menjelaskan no fault divorces. Kalau yang lain itu ada yang terlalu spesifik dan ada yang tidak masuk dalam topik utama, yang A ini. Kalau seandainya A ini masuk, barangkali akan dibahas lagi di sini, seperti itu. Itu kata kuncinya. Dan apabila kita sudah menjawab ini, sudah tahu ini akan memudahkan kita untuk menjawab selanjutnya. Jadi skimming itu sangat direkomendasikan karena ketika kita sudah skimming, maka akan mempermudah untuk menjawab selanjutnya. 32. The word spouse in line 1 is closest in meaning to a spouse, ya. Judge, problem, divorce decree, marriage partner. Ini mudah ya, pasangan spouse itu. Sudah jelas, the answer is D. 33, according to the passage, no fault divorces are on the increase. Oke, bisa jadi are the traditional form of divorce, are less popular than they used to be,
were granted more in past. C dan D itu sudah jelas ya, karena di sini more and more today are the traditional form of divorce. Ini mungkin A are on the increase, dan ini yang paling tepat ya, karena di sini nih kata kuncinya. Oke, 34. It is implied in the passage that there recently has been a decrease in no-fault divorces. Ini sudah jelas salah. Kan tadi dikatakan more and more, berarti increase, meningkat. Not all divorces today are no-fault divorces. Bisa jadi karena tadi disebutkan di sini nih ada on fault grounds. A no-fault divorce is not as equitable as a fault divorce. Ini itu tidak ada penjelasannya di sini. Penggunaan kata equitable di mana tadi ada. Nah, ini di sini itu membahas tentang no fault. Ya, tidak membandingkan dengan fault grounds. People recover more slowly from a no fault divorce. Ini bertentangan. Karena di sini dijelaskan nah ini the post-divorce healing process can begin more rapidly. Ya, jadi kalau kan di sini dijelaskan no fault divorce. Nah, katanya kalau no fault divorce itu karena tidak saling menyalahkan, maka healing prosesnya pun akan lebih cepat. Kalau fault ground itu dicari siapa yang salah, baru diputuskan oleh hakim. Sebenarnya itu pembedanya. Jadi ketika kita sudah tahu isi konten ini, topik dari teks ini itu akan mempermudah. Tadi di awal pertanyaan pertama itu memang panjang, tapi selanjutnya mungkin 30 detik kita sudah menemukan jawaban. Oke, 35. The word proponents in line 4 is closest in meaning to which of the following? Kita lihat ke sini. Line 4, proponents of no fault divorce argue. Ketika ada kata argue, otomatis ini adalah orang kan yang berargumen that when a marriage fails, it is rarely the case that one marriage partner is completely to blame and the other blameless. Nah, kita lihat advocates, recipients, authorities, enemies. Untuk proponents ini, kata yang paling tepat adalah advocates. 36. The passage states that a public trial to prove the fault of one spouse can be satisfying to the wrong spouse, lead to a shorter divorce process, reduce negative feelings, be a harmful process. Nah, di sini kata kuncinya ada public. Kita cari kata-kata public. Dan di sini, nah, hanya mereka itu terkadang menggunakan sinonim untuk mengelabuhi kita supaya mempersulit kita. Ini public arena sama public trial itu sinonim sama. Is destructive process. Nah, destructive process adalah menghancurkan kan, berbahaya gitu. Maka 36 itu sudah jelas jawabannya adalah D ya. Be a harmful process. Kan prosesnya sama nih, kata-kata prosesnya sama, cuman destruktifnya diganti sama harmful. Seperti itu tipsnya, dipermudah. Okay, which of the following is not listed in this passage as an argument in favor of no fault divorce? Jadi di sini semua isinya tentang argumen kan, argumen tentang no fault divorce. Paragraf kedua dan ketiga itu. Rarely is only one marriage partner to blame for a divorce. A no fault divorce generally costs less in legal fees. Finding a fault in divorce increases negative feelings. A no-fault divorce settlement is generally easier to negotiate. Ini D benar. Berarti kita eliminasi D. Finding fault in a divorce increase negative feelings. Ini juga benar. Nah, ini dramatically increase the negative feeling juga. Jadi kalau di no-fault divorce itu, nah ini, if a couple can reach a decision to divorce without first deciding which partner to blame, the divorce settlement can be negotiated more easily. Jadi bukan mencari kesalahan, tapi lebih ke mencari sebuah keputusan untuk bercerai. Nah ini, tanpa harus saling menyalahkan. Seperti itu no fault divorce. Maka C itu adalah salah.
ada di sini. A no-fault divorce generally costs less in legal fees. Tidak disebutkan ya. Rarely is only one marriage partner to blame for a divorce. Ini juga betul ya. Karena di no-fault divorce itu tidak menyalahkan salah satu orang. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Jadi di sini kenapa B? Karena di sini tidak ada yang menjelaskan tentang fees. Tentang biaya tidak ada di sini disebutkan seperti itu. Oke. 38. The word present in line 9 could most easily be replaced by present itu kehadiran atau ada ya. So the right answer is existing. 39. The word settlement in line 10 is closest in meaning to development, serenity, discussion, agreement. The divorce settlement can be negotiated more easily and equitably, and the post-divorce healing process can begin more rapidly. Development, serenity, discussion, agreement. The correct answer for this one is agreement. The tone of this passage is, tone itu bentuknya seperti apa sih ini, teks ini? Apakah emotional, enthusiastic, expository, reactionary? Nah, tipe-tipe teks seperti ini di sini ada pernyataan, di sini ada argumennya, ada argumen lagi tentang penjelasan tentang no fault divorce. Ini termasuk expository. Next, 41. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini sama juga. The paragraph preceding this passage most likely discuss. Ini sama pertanyaan yang menuntut kita untuk melakukan skimming. Jadi kita baca teksnya secara cepat. Oke, apabila sudah dapat kita lihat. A. How literature influence the population. Religious and moral literature. Literature supporting the cause of American Revolution. What made Thomas Paine's literature successful? Ini D sudah jelas salah. Karena ini terlalu spesifik. Di sini kan ada Ben Franklin, ada Thomas Paine. Ini jelas disalah. Literature supporting the cause of American Revolutions. Di sini juga sebenarnya ada pembahasannya, tapi tidak secara menyeluruh. Tidak secara menyeluruh. Ini bisa dikatakan kurang tepat juga. Religious and moral literature. Ini bisa jadi karena di sini termasuk ke dalam paragraf utama di sini. A. How literature influence the populations. Ini kurang tepat ya. Jadi katanya di sini bagaimana literatur mempengaruhi populasi. The correct answer for this one is B ya, religious and moral literature. Ini kenapa B yang tepat? Karena di sini dijelaskan tentang religious and moral. Terus di sini di bawahnya dikasih contoh orang-orangnya yang bergerak di dalam dalam bidang literature itu. Jadi pilihlah salah satu hal yang bisa mencakup semua topik ini. Seperti itu. Oke, 42. The word fervor in line 2 is closest in meaning to war, anxiety, spirit, action. Kalau berbicara tentang revolusi, pasti yang paling tepat adalah tentang semangat revolusi. Next, the word time in line 2 could best replaced by in line 3 began to be reflected in the literature of the time. The correct answer is period. It is implied the passage that apabila kita baca dari sini, although not all writers of this period supported the revolution, the two best known and most influential writers, Ben Franklin and Thomas Paine, were both strongly supportive of that cause. Jadi maksudnya adalah beberapa penulis dari kaum koloni Amerika itu mendukung Inggris selama masa revolusi. Nah, di sini kan ini bertolak belakang, berarti kalau di sini kan tidak semua mendukung revolusi. Berarti kalau tidak semua berarti sebagian ada yang mendukung, seperti itu.
Kalau ada jawaban seperti ini, langsung saja pilih jawaban yang tepat. 45. The pronoun he in line 8 refers to he in line 8. Kita lihat line 8. In this articles he used. Nah, ini jelas ya. Di sini kan berbicara tentang Ben Franklin first. Berarti otomatis B. 46. The expressions point of view in line 8 in line 9 could best be replaced by perspective, sight, circumstances, trait. Yang paling mungkin itu A and B, sight. Cuma sight itu adalah biasanya diartikan wawasan. Maka point of view yang paling tepat adalah perspective. 47. According to the passage, the tone of the Poor Richard's Almanac is pragmatic, erudite, theoretical, scholarly. Oke, ini adalah tentang ini ya. Jadi gimana sih bentuk si Poor Richard's Almanac itu? Ini adalah sebuah buku yang dikarang oleh Ben Franklin ya. Tapi di sini ada penjelasan nih. He continued with the same common sense, practicality, and appeal to the common man with his work on Poor Richard's Almanac. Practicality itu artinya praktikal, sesuatu yang langsung bisa diaplikasikan, sesuatu yang langsung bisa digunakan. Dan buku Richard Almanac itu adalah sesuatu yang practicality, bisa diaplikasikan langsung oleh masyarakat pada masa itu. Nah, yang paling tepat dari semua pilihan ini adalah A ya, pragmatic. Pragmatic itu adalah pengetahuan yang langsung bisa diaplikasikan atau informasi yang langsung bisa diaplikasikan, bisa digunakan. Kalau erudite itu adalah terpelajar, berpendidikan. Theoretical ada teori, scholar juga sama terpelajar, scholarly secara terpelajar. Jadi yang paling tepat adalah A, pragmatic, pragmatis, bisa langsung diaplikasikan. 48, the word desperate in line 16 could best be replaced. Desperate itu saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham jawabannya, tahu jawabannya. Unending, hopeless, strategic, combative. The correct answer is hopeless, desperate. 49. Where in the passage does the author describe Thomas Paine's style of writing? Otomatis ini lari ke sini nih. Ya. Dari 14 sampai 15 atau dari 18 sampai 20. Kita lihat, the right answer is this one nih. Ya, the effectiveness of his writing was probably due to his emotional yet oversimplified depiction. Nah ini nih, simplified depiction, penggambaran yang dipermudah. 50. The purpose of this passage is to. The right answer for this one is. Okay. Jadi ini lebih menyeluruh ya. The purpose of the passage, tujuan dari passage ini apa? Seperti itu. Oke, now we are going to move to pedagogik ya. Di sini saya menyajikan 5 soal tentang pedagogik dan saya yakin pedagogik itu Bapak Ibu sekalian sudah sangat menguasainya. The 51, the class was chaotic and laughter when a student make a pronunciation mistake. To put the class back in learning course, Miss Dewanti should have warned the class empathetically by saying. Jadi ini kondisi di mana siswa itu jadi chaos karena ada pengucapan yang salah. Seseorang mengucapkan dengan salah. Nah, seorang guru, Miss Dewanti ini harus memperingatkan tapi dengan empati. Mana kira-kira yang jelas, yang tepat? I ini sudah jelas kurang tepat ya. Ini tidak empati. Please appreciate your classmate. Please do not laugh at your classmate. Ini juga terlalu spesifik ke siswa itu, nanti siswanya takut tersinggung juga. Nah, yang paling tepat di sini adalah B ya. Class, can we go back to our topic? Jadi seolah-olah kita istilahnya tidak memperbesar masalah, tapi ajak mereka supaya fokus lagi ke pembelajaran seperti itu. Soalnya kan mereka lagi chaos nih menertawakan seseorang. Kalau ini kenapa kurang? Hey class, I want all of you to be quiet please. Kita kan seorang guru yang memiliki istilahnya kontrol di kelas.
Jadi tidak usah mengatakan I want all of you, saya ingin semua. Maybe it is better to say, hi class, be quiet please. Itu lebih efektif kalimatnya. Seperti itu. 52, in order to define your lesson's objective, consider asking yourself the following question. Except, nah, kecuali apa? Ketika kita memutuskan untuk membuat lesson objectives. What will the students accomplish during the lesson? Tepat. To what specific level will the student perform a given task? Oke, bisa jadi. How will the student show that they understand and learn the goals? Ini juga benar. Dan yang kurang tepat adalah does the lesson objective fit in with your state educational standard? Jadi keadaan standar pendidikan Anda di mana? 53, the principle of direct method in language teaching include the following propositions except. Nah, ini juga pengecualiannya. Kalau direct method itu adalah metode pengajaran dengan menggunakan bahasa asli langsung. Misalkan gini, kita mengajar bahasa Inggris berarti otomatis kita gunakan bahasa Inggris dalam kelas. Itu direct method. Nah, jawaban yang tepat adalah C ya. Jadi kalau direct method itu tidak fokus belajar grammar secara detail, tidak. Tapi grammar itu digunakan ketika kita berbicara langsung. Basic principle of direct method. Direct relation between thought and words. Using this method, a learner think and speak using the same medium. Nah, menggunakan bahasa yang dipelajari secara langsung. Oral atau speaking practice, jadi berbicara langsung langsung belajar ngobrol ya. Functional grammar tidak menekankan pada pembelajaran grammar, tapi grammar itu digunakan secara langsung fungsinya. No use of mother tongue, tidak menggunakan bahasa ibu. Limited vocabulary, vocabulary-nya pasti terbatas. Sentence as the unit of speech. Nah, yang digunakan itu bukan kosakata tapi langsung belajar tentang kalimat. Misalkan ketika kita bertanya tentang umur, tidak per kata tapi langsung how old are you, dan mereka latih itu secara terus-menerus. Jadi latihannya langsung kalimat yang bisa digunakan dalam sehari-hari. At the pre-reading phase, Mr. Mahmud raises a leading question about the theme of the day's discussion. Sarah answered the question incorrectly. Mr. Mahmud empathetic communication response should be B, C, dan D ini tidak empathetic ya. Sarah, you do not answer my question. Ini kayak semacam menjatuhkan mental. Yang mungkin itu A sama E. Tapi A itu lebih bijak. Barangkali anak itu menjawabnya terlalu singkat sehingga bisa jadi jawabannya salah. Maka kita kasih tantangan lagi untuk menjelaskan lebih detail. Seperti itu. Jadi sangat tidak disarankan untuk menjatuhkan mental siswa dengan mengatakan, misalkan you are wrong. 55. Which of the following is the researcher title for the classroom action research in encompassing the components focus, locus, and modus? Kita bahas dulu apa sih focus, locus, dan modus itu. Fokus itu adalah area atau masalahnya. Locus itu adalah tempat, modus itu adalah metode. Jadi kalau PTK itu tidak jauh dari 3 hal itu. Fokus, locus, dan modus. Fokusnya adalah masalahnya, locusnya adalah tempatnya, dan modus adalah metode. Jadi 3 hal tersebut. Nah, apabila kita lihat dari pilihan di sini yang memasuki kriteria 3 tersebut, itu adalah C ya. Yang masuk ke fokus, fokusnya itu masalahnya apa? Apa yang di sini yang jadi masalahnya? Ini nih, descriptive writing. Locusnya, tempatnya ini first grade of SMP 4. Modenya apa? Ini using mind map. Terus kenapa A, B, D, dan E itu kurang tepat? A, effectiveness. Ini bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi ini ingin tahu apakah mind mapping itu efektif atau tidak. Correlation of mind mapping, ini juga kurang tepat.
korelasi antara mind mapping and teaching descriptive text. The effect of mind mapping on descriptive writing ini juga sama. Jadi ini lebih ke judul skripsi ya, bukan PTK. Mind mapping as strategy for descriptive writing ini juga sama, lebih ke analisa. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipahami. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.